Pernahkah Anda merasa benar, tapi dipaksakan salah? Dan pernahkah Anda berjuang menjawab dengan jujur, lalu dihukum karena kejujuran itu? Pada tanggal 9 Mei 2026, di sebuah auditorium di Kalimantan Barat, seorang siswi bernama Josefa Alexandra yang kita kenal akrab dengan Ocha mengalami hal persis itu. Tapi yang membuat kisah ini bukan sekedar viral adalah siapa yang dia ajari tentang keadilan. Bukan teman sebayanya, bukan gurunya, melainkan wakil rakyat, anggota MPR RI. Orang-orang yang seharusnya menjadi penjaga keadilan di negeri ini. Josefa Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat, seorang remaja yang aktif di organisasi generasi berliterasi atau Gebrasi. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Kalbar 2025 dan juara 2 tingkat nasional 2026. Ocha bukan siswi biasa. Dia adalah produk dari pendidikan yang mengajarkan keberanian intelektual, kemampuan untuk berpikir kritis, berbicara jujur, dan mempertahankan kebenaran meski sendirian. Tapi pada malam itu, 9 Mei 2026, pelajaran tentang keadilan akan diuji secara nyata. Bukan di ruang kelas, bukan di buku pelajaran, tapi di depan para wakil rakyat Indonesia. Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI merupakan kompetisi bergengsi yang melibatkan siswa-siswi terbaik dari seluruh Kalimantan Barat. MC membacakan soal, Ocha menekan bel, dia menjawab dengan percaya diri. Jawabannya benar, tapi kemudian terjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Juri menyatakan jawaban Ocha salah. Timnya dikenakan pengurangan nilai minus 5 poin. 5 poin yang bisa menentukan juara. 5 poin yang dicuri dari kejujuran seorang siswi. Tapi ini bukan akhir cerita. Soal yang sama kemudian dijawab oleh regu lain dengan jawaban yang persis sama dengan jawaban Ocha. Dan juri menyatakan jawaban itu benar. Ketidakkonsistenan yang begitu jelas, diskriminasi yang begitu terang di depan publik, di depan kamera, di depan wakil-wakil rakyat yang hadir. Dan inilah momen yang membuat Ocha menjadi simbol, bukan karena dia menangis, bukan karena dia menyerah, tapi karena dia bersuara dengan suara yang tenang dan tegas. Ocha memprotes, dia mempertahankan kebenarannya. Ironisnya, para juri, orang-orang dewasa, orang-orang yang seharusnya menjadi panutan justru melakukan apa yang kita sebut gaslighting. Mereka mencoba membuat Ocha meragukan kebenarannya sendiri. Tapi Ocha tidak goyah. Sekarang mari kita berhenti sejenak dan bertanya, di mana posisi wakil rakyat dalam semua ini? MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat, lembaga tertinggi negara yang seharusnya menjadi benteng demokrasi dan keadilan. Mereka yang mengadakan lomba ini, mereka yang memilih juri, mereka yang seharusnya memastikan kompetisi ini adil dan transparan. Tapi apa yang terjadi? Ketidakadilan terjadi di depan mata mereka. Seorang siswi yang mereka klaim sebagai generasi penerus bangsa dipermainkan oleh sistem yang merekalah yang ciptakan. Bayangkan, jika di sebuah lomba cerdas cermat saja keadilan bisa begitu mudah diabaikan, bagaimana dengan keadilan di tingkat yang lebih besar? Di pengadilan,
di pemerintahan, di kebijakan negara. Ocha, seorang siswi SMA, justru mengajarkan pelajaran paling fundamental pada wakil-wakil rakyat, bahwa keadilan bukan retorika, keadilan adalah praktek, keadilan adalah konsistensi, keadilan adalah berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Fraksi Gerindra MPR RI mengatakan juri seharusnya meminta maaf pada Ocha. Tapi apakah cukup hanya minta maaf? Apakah tidak ada tindakan lebih konkret? Apakah tidak ada evaluasi sistem? Dan apakah tidak ada jaminan ini tidak akan terulang? Seorang siswi berani memprotes. Para wakil rakyat seharusnya lebih berani memperbaiki. Tapi mari kita tidak berhenti di kritik. Mari kita lihat sisi lain yang lebih penting. Apa yang bisa kita pelajari dari Ocha? Pertama, kejujuran itu berharga meski mahal. Ocha kehilangan 5 poin, tapi dia memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu integritas. Di dunia yang sering memaksa kita untuk mengorbankan kebenaran demi kemenangan, Ocha membuktikan bahwa kejujuran adalah kemenangan sejati. Kedua, suara kecil bisa menggelegar. Ocha bukan politisi, bukan pejabat, dia hanya siswi SMA. Tapi suaranya didengar seluruh Indonesia. Suaranya memaksa lembaga negara untuk merespon. Ini bukti bahwa usia bukan penghalang untuk berbicara kebenaran. Ketiga, jangan takut dianggap salah ketika Anda benar. Gaslighting adalah taktik yang sering digunakan oleh mereka yang punya kuasa untuk membungkam yang benar. Ocha menunjukkan bahwa fakta adalah senjata terkuat melawan manipulasi. Keempat, pendidikan sebenarnya adalah membentuk karakter, bukan hanya menghafal fakta. Ocha tidak hanya pintar, Ocha berani, dan keberanian itu adalah produk dari pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis, bukan hanya menurut. Dan yang terakhir, mungkin yang paling penting, jangan pernah merasa Anda terlalu muda untuk menuntut keadilan. Ocha berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia belum bisa memilih, belum bisa membayar pajak, belum bisa menjadi anggota parlemen, tapi dia sudah bisa membedakan yang benar dan salah. Dan dia sudah bisa menuntut keadilan untuk dirinya dan teman-temannya. Generasi muda Indonesia, ini adalah panggilan untuk kita semua. Dunia akan mencoba membungkammu, sistem akan mencoba membuatmu merasa kecil. Tapi ingatlah Ocha, ingatlah bahwa suara satu siswi SMA Pontianak bisa mengguncang lembaga tertinggi negara. Josepa Alexandra, Ocha, siswi SMA Negeri 1 Pontianak, juara 1 LCC 4 Pilar MPR RI, Kalbar 2025, juara 2 tingkat nasional 2026. Tapi lebih dari itu, dia adalah pengajar keadilan yang tidak diduga. Dia mengajarkan pada kita semua, termasuk wakil-wakil rakyat, bahwa keadilan bukan slogan. Keadilan adalah praktek sehari-hari. Keadilan adalah berani mengakui kesalahan. Keadilan adalah konsistensi antara kata dan perbuatan. Kepada Ocha, terima kasih. Kepada SMA Negeri 1 Pontianak, terima kasih telah membentuk siswi seperti Ocha. Kepada perwakilan MPR RI, ini adalah pelajaran. Jadikan ini momentum untuk introspeksi dan perbaikan. Dan kepada pendengar, jadilah Ocha di tempatmu masing-masing. Beranilah berkata benar, beranilah menuntut keadilan,
karena di negeri ini butuh lebih banyak Ocak. Terima kasih telah mendengarkan podcast IKN. Bila refleksi ini berguna, silahkan share dan jangan lupa like dan subscribe sebagai bentuk dukungan pada channel kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.